Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Selamat Ini dong. datang di kerja kelompok pertama, kelompok 8 dari metode numerika teknik perbicaraan. Jadi sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu, nama saya Kristianto Parolian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin, silakan. Nama saya Kevin, 122-19096. Terima kasih Kevin, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sera. Nama saya Sarafin 122-19043. Terima kasih Sera, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kiel. Saya Kiel, 122-19017. Baik Bapak, sebelumnya kami ingin menceritakan apa yang sudah kami bahas dan apa yang akan kami bahas pada hari ini. Kami telah membahas mengenai soal-soal dan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Bapak untuk UTS kali ini. Dan kali ini kami akan membahas pembagian tugas untuk tiap-tiap nomor. Baik, kalau begitu 1A, langsung aja 1A bakal dikerjain sama Sera, 1B Kiel. Terus nomor 2 bakal dikerjakan oleh saya, Kevin. Terus nomor 3 bakal dikerjain oleh Ian. baik, begitu adalah pembagian tugasnya. Sekian dari kami, terima kasih. Pak. Selamat malam. Makasih Mas. Mantap. Udah. Ini Mas. Yuk, mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat pagi atau selamat siang kepada Bapak dosen. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan tentang progres kami sejauh ini. Jadi kami telah membagi-bagi tugas dan di sini kami ingin membahas satu persatu soal yang akan kami gunakan atau yang telah diberikan kepada kami. Jadi mari kita bahas. Yang pertama, kami membaca tentang peraturan. Ya, berarti kami harus mengerjakan UTS ini sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Di mana kelompoknya ada saya, Kristianto, ada Serafin, ada Kiel, Kiel Erikson, dan juga ada Kevin Henry Wirata. Selanjutnya, solusi yang dibuat harus dibuat sejelas mungkin dengan tahapan pekerjaan selengkap mungkin. Selanjutnya, kerjakan dengan tahapan yang tepat dan jelas, serta terorganisir dengan baik. Selanjutnya akan dikumpulkan dalam bentuk PDF Python Codes dan akan dimasukkan ke dalam zip. Kami akan menandatangani fakta ini di laporan. Oke, jadi ayo kita berdiskusi teman-temanku. Apa kabar? Jadi baik, alhamdulillah. Diskusi gimana nih? Ya langsung aja. Jadi nomor 1 kira-kira apa sih? Itu kan pakai V sama dengan akar 2GH kan ya? Dikali tan hiperbolik akar 2GH per 2L kali T kan. Itu kan diminta pakai bisection sama Newton-Raphson. Ada yang ingat gak bisection itu kayak gimana caranya? Bagi dua. Ingat. Bagi dua. Ya, jadi nanti bakal ada 2 angkatan penyelesaiannya. Jadi kayak yang grafik, terus nanti dideketin dari 2 arah gitu ya? Oh gitu. Ya, jadi harus diiterasi. Oke, mantap. Kalau Newton-Raphson itu yang pakai derivatif nggak sih? Iya, jadi bisa dibilang gampangnya tuh Newton-Raphson tuh pakai pendekatan fungsi aslinya dibagi dengan fungsi turunan dari fungsinya gitu. Mantap. Kalau gitu nanti kita langsung bikin aja lah ya pembagiannya. Oke. Kalau nomor 2 itu P sama dengan RT per VB dikurang A per V kali V tambah B akar T gitu kan. Ini sama aja nggak sih kayak nomor 1, cuma caranya bisa kita pilih dari 2 ini. Disuruh nggak sih? Iya, harus pakai mana? Kalau aku sih mikirnya enakan pakai Newton-Raphson. Oh Newton-Raphson ya. Emang kenapa, Vin? Kenapa enakan pakai Newton-Raphson? Lebih enak, lebih gampang soalnya cuma lebih simpel ya sih. Turunin gitu. Iya, cuma diturunin doang kan ya. Iya, tinggal perkiraan awal juga sih, perkiraan awal kurang segitulah. Terus ini suhunya per turunannya. Suhunya kita bikin 40 derajat Celcius aja atau harus Kelvin sih? Kelvin lah. Kelvin. Mantap. Terus A sama B-nya kira-kira buat apa dah? AB-nya apaan, Vin? AB-nya angka apa ya? Aku lupa ya. Oh, aku ingat. Itu loh. Apa ya? Kan angka, ini
Itu faktor Konstanta. koreksi. Jadi kan kalau misalnya nggak ada Iya. A sama Iya B, bener. Konstanta iya. koreksi aku. Itu kan gas Oh. ideal tuh PVNRT, tapi karena ini bukan gas ideal. Ya ini yang khusus Redlich Wong. Iya, Udah betul inget ya, Vin ya? banget. Baru inget ya, Vin? Iya, tadi aku lupa namanya konstanta koreksi. Oh, cakep cuy. Nomor Iya. 3. Nomor 3 ini, oh gue inget nih. Ada di video Magnum yang paling akhir-akhir banget. Ini kita pakai yang Gauss gak sih? Iya Bisa. bener. Gauss. Ingat. Gauss kan ya? Iya, jadi itu kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah, itu awal-awalnya kita bikin matriksnya dulu kan? Iya nggak sih? Abis bikin matriks, nanti matriksnya harus dibuat sedemikian rupa supaya mengikuti hukum Gauss, supaya mengikuti syarat-syarat hukum Gauss, ya kan? Pakai numpai enak kali ini ya? Numpai enak sih, tapi untung dari program-program sebelumnya, tenang, ini aku ada kok untuk source code-nya numpai seperti apa. Jadi kita nggak usah capek-capek bikin list of list lagi. Tinggal kita masukin aja angkanya. Wah, udah selesai ternyata cuma 3 nomor. Terima kasih Bapak dosen yang telah memberikan kami soal sebanyak 3 nomor dan membuat ini kerja kelompok. Kami akan mengerjakan dengan sebaik mungkin. Sekian untuk pertemuan pertama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Oke, selamat malam Pak dosen. Sebelumnya perkenalan kembali, nama saya Kristianto Patolian Putra 1219885, dan ini adalah teman-teman saya Yeskiel Erikson NIM 017, Serafin Janetra NIM 043, dan Kevin Wirata NIM 096. Kami dari kelompok dua-dua akan memaparkan hasil dari program kami dan juga hasil dari source code yang telah kami buat serta menjelaskan tiap-tiap bagiannya. Jadi untuk yang pertama mungkin akan langsung dijelaskan oleh Serafin. Kepada Sera dipersilakan. Oke, jadi buat yang soal pertama, kan di situ ada persamaannya. Nah, kita tuh ubah dulu persamaannya. Jadi Y sama dengan bla bla bla, seperti yang ada di dalam share screen-nya. Cuma aku itu masukin angka-angkanya yang udah diketahuin. Jadi kayak gravitasinya kan udah dikasih tahu. Jadi aku masukin. Terus juga ada panjang, terus ada waktu. Aku masukin semua. Jadi nanti persamaan bakal kayak gitu. Terus karena dari soal udah dikasih tahu kalau penyelesaiannya ini pakai bisection, jadi kita caranya itu kan sesuai dengan yang udah dipelajarin dari kelas Magnum-nya. Kita itu bikin jadi 2 akar persamaan. Jadi yang pertama itu akar pertama, caranya itu kita pakai fungsi, kita harus bikin fungsinya dulu kan. Di sini pakai bisection root 1 atau bisection buat akar yang pertama. Terus kita itu kaliin fungsi A dan fungsi B. Nanti bakal kita iterasi sampai iterasinya itu bisa menemukan solusi. Nah, setelah itu nanti bakal keluar akar 1, udah dapat hasilnya. Nanti kita lanjut lagi tuh, karena kan bisection kan akar penyelesaiannya ada 2. Terus kita mencari akar kedua sama seperti cara kita mencari akar pertama. Oke, mungkin bedanya itu yang kedua cuma di posisi A dan B-nya kali ya? Iya, benar. Jadi yang pertama itu kita kaliin A dulu baru B. Nah, kalau di akar penyelesaian kedua, B dulu baru A. Terus nanti di hasilnya hasilnya mungkin terakhir aja. Ya, jadi kita itu pakai di sini ada batas A dan B-nya itu 0, batas pertama 0, batas kedua itu 10 dengan toleransi galat 0,01 atau sesuai dengan soal 1%. Nah, nanti bakal ada jawabannya deh. Jawabannya itu nanti bakal ada akar pertama dan akar kedua. Nah, di sini kalau misalkan akar pertamanya sama kayak akar kedua, bakal didapat cuma keluar 1 doang, 1 penyelesaian. Terus kalau misalkan dia akar persamaannya berbeda, bakal jawabannya itu bakal ada 2. Gitu. Nah, kebetulan ini kan fungsi dari yang soal itu bukan fungsi kuadrat ya.
Berarti biasanya Iya. iya, berarti akar-akar persamaannya mungkin nanti bakal cuma 1. Oke, kalau gitu nomor 1A selesai, kami menggunakan metode bisection, di mana nanti untuk langkah-langkah lengkapnya, langkah-langkah secara matematis akan kami jelaskan lebih lanjut di laporan. Namun di sini kami menggunakan representasi algoritmik. Sebenarnya untuk beda dari akar penyelesaian pertama dan kedua itu juga dari C-nya, di mana kalau di akar pertama kami menggunakan C sama dengan A, di mana nanti C-nya akan berubah-ubah. Sementara nanti di yang kedua kami menggunakan basis C-nya adalah B untuk mencari akar penyelesaian kedua. Oke, kalau begitu untuk 1A selesai, selanjutnya 1B akan dijelaskan oleh teman saya, Yeskiel. Oke, baik. Untuk nomor 1B itu langkah pertamanya kita yang pasti ngedefinisiin dulu variabel-variabel yang dikasih tahu, yaitu kayak gravitasi, terus ada panjang pipanya, terus ada waktu sama kecepatannya. Nah, untuk itu kemudian kita buat persamaan fungsi H, di mana fungsinya itu ngikutin kayak fungsi V yang dikasih di soal, tapi V-nya kita ubah ke ruas kanan, jadinya 0 sama, jadi fungsinya 0 sama dengan fungsi H. Kemudian nilai fungsi H ini kita cari dengan memasukkan variabel-variabelnya, lalu kita juga cari turunannya. Kemudian turunannya dari fungsi H ini yang kita sebut DF akan dicari juga hasilnya, dan ketika sudah ditemukan kedua hasil dari fungsi ini, lalu akan dibandingkan. Oke, jadi true error ini adalah seperti yang dikasih di soal itu 1%, tapi ini kita tapi dibikinnya di sini dalam persen. Jadi habis itu nanti di loop dengan loop while true error lebih dari 1, maka nanti fungsinya fungsi fx-nya sama dengan velocity dari H yang tadi. Kemudian kalau misalnya nilai awalnya menghasilkan 0, maka akan di break. Terus kalau misalnya x-aksennya sama dengan x-aksennya sama dengan h min fx, fx dibagi dengan turunannya, maka nilai h yang baru ditemukan. Tapi kalau misalnya tidak, lanjut ke pendefinisian awal. Kemudian ketika sudah ditemukan hasil dari errornya kurang dari 0,01 atau 1%, maka jawabannya didapatkan. Seperti itu kira-kira. Oke, mantap. Jadi mungkin tambahan sedikit untuk yang if else ini. Jadi intinya itu adalah kami di sini akan mencoba juga kan tebakan awal dari H. Kalau misalnya tebakan awal dari H-nya itu ternyata kami salah menginput, contohnya kami inputnya 0 di program, maka untuk fungsinya akan ditampilkan nilai awal menghasilkan 0, ulang dengan nilai awal yang lain, sehingga nanti pengguna harus memasukkan nilai awal selain dari angka yang dia sudah masukkan sebelumnya. Namun di sini kami telah menggunakan 0,1, di mana setelah kami tes, jawabannya didapat. Oke. Kalau begitu, untuk nomor 1B sudah dibahas. Selanjutnya untuk nomor 2 akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya Kevin Hantiwirata. Jadi untuk nomor 2 kita ngitungnya pakai metode Newton-Raphson juga, sama kayak tadi metodenya. Nah, itu ada V-nya 0,01, itu perkiraan awal. Didapatnya dari mana? Dari persamaan Gauss-Seidel yang nanti bakal ditaruh di laporan kan, ini ya? Iya. Perhitungan detailnya, tapi untuk
secara kasarnya mungkin nanti dari gas ideal akan dihitung M-nya, masanya, dengan mengubah N sama dengan M per MR. Nah, dengan MR-nya 16 dengan karena MR metana kan. Terus dari massa yang didapat, lalu dihitung volume spesifiknya, itu dengan volume langsung dibagi dengan massanya. Itu nanti hasilnya kira 0,001. Nanti ada perhitungan spesifiknya. Itu untuk V. Untuk V tembakan awalnya. Lalu dilanjutin sama dengan masukin angka-angka yang diketahui, variabel yang diketahui dari soal. Berarti C, PC, terus V, T, P, sama R, sama ada faktor koreksi juga yang A sama B-nya. Lalu dilanjutin sama looping tadi yang metode Newton-Raphson. Nah, itu di dalam WALA juga ada kami juga nurunin itu ada persamaannya, itu ya Y sama dengan itu ada persamaan rate uang awalnya, lalu ya satunya itu adalah turunannya atau derivatifnya. Nah, baru nanti akan iterasi seperti biasa, lalu akan didapat volume dari hasil iterasinya, baru nanti didapat masanya, masa yang dipertanyakan di soal dengan membagi volume awalnya V dengan hasil volume setelah iterasinya. Dari Python-nya udah cukup segitu sih. Lalu akan langsung jawabannya. Oke, terima kasih Kevin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nomor 3. Baik, di sini saya membuat suatu class matrix. Ini adalah sebenarnya algoritma representasi dari matrix. Di mana kalau misalnya dalam Python, jika tidak menggunakan NumPy, tidak bisa membuat suatu matriks yang bentuknya benar-benar matriks seperti yang kita ketahui pada umumnya, yaitu seperti kayak baris kolom, dan seterusnya. Hanya bisa membuat list of list. Tapi di sini karena sebelumnya pada iterasi saya sudah menggunakan NumPy, saya akan menggunakan source code yang pernah saya gunakan sebelumnya juga, di mana saya mengubah list of list menjadi matrix. Di sini seperti yang bisa dilihat, ini semua adalah mengubah bentuk dari list of list menjadi matrix. Selanjutnya dari program main-nya hanya perlu dijelaskan mengenai input matriksnya, yaitu di mana A adalah matriks dari C atau dari fraksi mol tiap-tiap bagian separator, dan X adalah hasil dari mass flow rate-nya dari tiap-tiap dari tiap-tiap separator. Lalu selanjutnya untuk X itu adalah perkalian dari mass flow rate di separator dikali dengan C atau fraksi mol pada separator pada saat flow rate-nya yang masuk, bukan yang keluar. Jadi pada saat M in dan C in. Selanjutnya setelah matriksnya telah dibuat oleh algoritma yang tadi di atas telah ditunjukkan, akan dibuat suatu sistem linear dari matriks, di mana pada sistem linear yang umumnya itu bentuknya adalah AX sama dengan B. A dikali X sama dengan B. Oleh karena itu kami akan menggunakan A.append kolom X, di mana itu nanti akan mengubah matriks dari yang tadinya bentuknya cuma 3 kali 3, 3 baris 3 kolom, menjadi 3 kali 4, 3 baris 4 kolom. Di mana kolom keempat itu adalah representasi dari X-nya. Dan perkalian, jadi A seperti tulisannya A kali X. Selanjutnya matriks akan disusun ulang sehingga memenuhi syarat hukum Gauss, di mana syarat hukum Gauss itu adalah membentuk matriks segitiga. Dan juga akan digunakan prinsip lower upper factorization dengan iterasi. Jadi pada A.append kolom X, Xn sama dengan X, pada iterasi yang ini, tujuan dari iterasi bagian sini adalah
memfaktorkan tiap-tiap bagian matriks untuk memenuhi syarat-syarat eliminasi Gauss. Setelah dieliminasi, X adalah matriks hasil dari iterasi yang akan menjadi jawaban terakhir. Selanjutnya kami akan memaparkan atau menunjukkan jawaban atau keluaran dari program yang telah kami buat. Baik, untuk yang nomor 1, bisa dilihat di bagian sini, ditemukan bahwa akar 1 dan akar 2-nya sama, yaitu 1,4684,375. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan metode bisection, ketinggian awal air yang dibutuhkan adalah 1,4648,375 meter dengan galat 1%. Sementara dengan menggunakan Newton-Raphson, nilai ketinggian awal air yang dibutuhkan ditemukan adalah 1,465888278546931668 meter dengan galat 1% juga. Untuk nomor 2, kami menemukan bahwa massa metana yang dapat ditampung pada tangki adalah 1068,225,25172,75,733 kg. Sementara pada nomor 3, bisa dilihat bahwa setelah lower upper factorization, hasil akhir dari matriks adalah bentuknya seperti ini. 100, 010, 001, dan di bagian paling kanannya adalah 6,01562550 dan 2,343749 dan 1,640625. Bentuk dari matriks ini sudah memenuhi hukum Gauss dan hasil dari iterasi ini adalah hasil dari mass flow rate atau dari variabel-variabel yang belum ditemukan sebelumnya. Maka secara urut dari atas ke bawah, X1 96,015625, X2 92,343749 dan X3 1,640625. Di mana di sini kami tidak mencantumkan satuan karena pada soal nomor 3 tidak dicantumkan satuan apapun untuk M in atau M out, tapi akan kami asumsikan dalam satuan SI yaitu kilogram per second. Maka sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Makasih banyak, Pak.